Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Ardina Ceherian TS, NIM 2304045025. Saya akan menjelaskan materi yang pertama itu kondisi psikologis yang menunjang proses konseling. Bagian A itu definisi kondisi psikologis dalam konseling. Definisi kondisi psikologis dalam konseling, secara umum kondisi psikologis merupakan keadaan situasi yang bersifat kejiwaan. Sedangkan jika ditinjau dari aspek pendidikan, maka dipahami bahwa psikologis pendidikan merupakan ilmu yang membahas segi-segi psikologi dalam lapangan pendidikan, di mana psikologi pendidikan adalah studi ilmiah mengenai tingkah laku individu dalam situasi pendidikan. Konseling merupakan profesi bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseli yang berlangsung dalam satu kondisi psikologis yang diciptakan bersama. Kondisi psikologis ini akan memengaruhi proses dan hasil konseling. Pelayanan konseling berlangsung dalam suatu kondisi psikologis tertentu yang dibina konselor dan difokuskan untuk memfasilitasi konseli agar dapat melakukan perubahan perilaku ke arah yang lebih maju. Sebagai hasil konseli, jadi kondisi psikologis yang dimaksud di sini adalah kondisi psikologis yang menunjang proses konseling. Menurut Rogers yang dikutip Hartono, kondisi psikologis dalam konseling mencakup keamanan dan kebebasan psikologis. Selanjutnya, Hartono juga menyatakan bahwa konselor yang berhasil dalam pembina hubungan konseli biasanya memiliki sikap humanistik seperti tulus, jujur, penuh penerimaan, selaras pikirannya, perasaan, dan perbuatannya sehingga ia bisa dengan akurat berempati dengan konseli. Kebebasan memiliki kesenangan, perasaan mencapai prestasi, memiliki harapan. Syarat konseling efektif. Agar proses konseling dapat mencapai tujuannya, sangat penting bagi konselor dan konseli untuk membangun hubungan interpersonal yang kuat, yang merupakan dasar bagi konseling yang efektif. Keduanya perlu menunjukkan kepribadian asli mereka, karena hubungan ini melibatkan seluruh aspek dari kepribadian masing-masing. Di samping itu, keterampilan konselor dalam menerapkan teknik-teknik yang dikuasainya dengan baik juga dapat meningkatkan kualitas hubungan antara konselor dan konseli. Oleh karena itu, untuk memastikan proses konseling berjalan dengan efektif, terdapat beberapa syarat atau komponen internal yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, kepribadian konselor. Konselor adalah individu yang memiliki kemampuan dan keterampilan untuk membantu orang lain dalam mengatasi berbagai masalah serta memberikan arahan yang tepat. Kepribadian konselor menjadi salah satu syarat penting untuk memastikan proses konseling berlangsung secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, ciri-ciri seseorang konselor yang baik dapat diidentifikasi melalui kepribadiannya. Menurut penjelasan Laurence M. Brammer yang dirujuk oleh Kusno Effendi, dalam ciri-ciri konselor yang baik dapat dilihat dari beberapa aspek berikut. Yang pertama itu, konselor adalah orang yang kepribadian baik. Kepribadian konselor merupakan unsur utama dalam proses membantu dan menjalin hubungan yang baik dengan konseli. Seseorang konselor seharusnya menunjukkan sikap yang selaras dengan nilai, norma, dan etika yang berlaku, serta memiliki akhlak yang baik.
Bagian A itu memandang dan menghargai secara positif. Yang kedua, menjaga kerahasiaan. Yang ketiga, memberi semangat. Yang kedua itu konselor sebagai peneliti. Seorang konselor harus selalu dekat dengan konselinya karena tugas utama mereka adalah memahami kehidupan konseli yang berkaitan dengan berbagai masalah yang dihadapi. Oleh karena itu, konselor dituntut untuk berpikir secara ilmiah. Yang ketiga, konselor sebagai fasilitator tumbuh kembang klien. Yang pertama itu keterampilan konseling. Konselor yang berprofesi di bidang konseling diharapkan untuk memiliki keterampilan yang penguasaan yang baik dalam berbagai aspek konseling. Yang pertama itu attending atau perhatian. Attending adalah keterampilan atau teknik yang diterapkan oleh konselor untuk memusatkan perhatian pada konseli. Yang kedua, opening atau pembukaan. Menurut Supriyo atau Mula Warman, dalam pembukaan adalah keterampilan atau teknik yang digunakan untuk memulai komunikasi dalam konteks konseling. Yang ketiga, acceptance atau penerimaan. Penggunaan penerimaan bertujuan agar konseli merasa dihargai dan diterima keberadaannya. Yang keempat, restatement atau pengulangan. Pengulangan kembali adalah sebuah teknik yang digunakan oleh konselor untuk mengulangi atau menyatakan kembali pernyataan konseli baik sebagai maupun seluruhnya yang dimulai penting. Yang kelima itu reflection of feeling atau pemantulan perasaan. Refleksi merupakan salah satu teknik konseling yang memiliki peranan penting dalam hubungan antara konselor dan konseli. Yang keenam itu clarification. Klarifikasi adalah sebuah teknik yang digunakan untuk menyampaikan kembali isi pernyataan klien dengan kata-kata yang baru dan segar. Yang ketujuh, paraphrasing adalah cara konselor yang menyampaikan kembali inti dari pernyataan konselor. Yang kedelapan itu structuring atau pembatasan. Dalam structuring adalah proses di mana konselor menetapkan batasan-batasan mengenai hakikat, batasan dan bertujuan dari proses konseling secara umum. Yang kesembilan itu leading. Penggunaan teknik leading untuk mendorong konseli agar lebih aktif dalam merespon pembicaraan selama proses konseling. Yang ke-10 silence atau diam, merujuk pada suasana tanpa suara, di mana tidak ada interaksi verbal yang terjadi antara konselor dan konseli selama proses konseling. Bagian C itu kondisi psikologis yang menunjang proses konseling. Dalam proses konseling, kondisi psikologis seorang konselor sangat menentukan efektivitas layanan yang diberikan kepada konseli. Salah satu faktor utama yang menunjang proses konseling adalah kemampuan konselor dan membangun empati. Empati bukan hanya sekedar memahami perasaan konseli, tetapi juga melibatkan kemampuan untuk merasakan emosi yang dialami oleh orang lain. Selain empati, kepribadian konselor juga menjadi faktor penting dalam menunjang keberhasilan konseling. Kesehatan psikologis konselor juga berperan besar dalam efektivitas konseling. Selain itu, komunikasi yang baik juga menjadi bagian dari kondisi psikologis yang menunjang proses konseling. Seorang konselor harus memiliki keterampilan mendengarkan secara aktif, yaitu memberikan perhatian penuh kepada konseli, menghindari gangguan selama sesi konseling, serta memberikan respon yang sesuai dengan kebutuhan konseling.
Materi yang kedua itu senyuman dan empati. Bagian A itu senyuman dan jenis-jenisnya. Yang pertama itu definisi senyuman. Senyum merupakan ekspresi kegembiraan yang diam, yang mengekspresikan perasaan sukacita, kebahagiaan, dan kepuasan tanpa menggunakan suara. Ini dilakukan dengan merenggangkan bibir secara lembut ke atas dan kadang-kadang melibatkan mata yang bersinar atau berkedip. Menurut Ami, terdapat beberapa bentuk gerakan bibir yang dapat dianggap sebagai senyuman, yaitu yang pertama ketika bibir atas dan bawah bergerak saling menekankan dan menghasilkan tarikan pada sudut bibir. Yang kedua ketika kedua bibir naik dan turun karena adanya tarikan pada sudut bibir, sehingga gigi-gigi atas dan sedikit gigi bawah terlihat serta sedikit bagian gusi terlihat. Yang ketiga, ketika bibir atas terangkat dari bibi bawah membentuk bentuk oval pada bibir. Yang keempat, ketika ada tarikan pada salah satu ujung bibir sehingga sedikit gigi terlihat di salah satu sisi. Yang kedua, jenis-jenis senyuman. Yang pertama itu senyuman reward. Adalah ekspresi senyuman yang mengekspresikan kegembiraan, kebahagiaan, atau kesenangan seseorang. Yang kedua, afiliatif senyuman adalah jenis senyuman yang digunakan dalam konteks hubungan sosial, di mana senyuman tersebut mencerminkan upaya seseorang dalam membangun atau memperkuat ikatan dengan orang lain. 3. Dominance. Senyuman ini adalah sebagai ekspresi senyuman yang digunakan untuk menegaskan atau mempertahankan posisi sosial yang berkaitan dengan kekuasaan dan kebanggaan. Senyuman positif. Senyuman positif adalah ekspresi senyuman yang mengandung makna yang baik atau positif. Umumnya senyuman ini muncul serta dialami dan spontan, sehingga dapat dianggap sebagai senyuman yang tulus dan jujur. Yang pertama, senyum kebahagiaan, yaitu senyum yang menggambarkan bahwa seseorang sedang merasa senang. Yang kedua, senyum kekaguman, sebuah senyuman yang tulus ketika mengagumi seseorang dengan sedikit membelalakan mata. Yang ketiga, senyum harapan dan optimisme. Melalui senyum harapan, seseorang dapat menularkan semangat dan harapannya berbeda orang lain. Senyum malu. Senyum ini berbentuk garis sejajar tanpa memperlibatkan gigi dan gusi, dan kepala cenderung menduduk. Senyum negatif. Yang kedua itu senyum negatif. Yang pertama itu senyum kemarahan. Senyum kemarahan adalah ekspresi wajah yang muncul ketika seseorang merasa marah atau kecewa. Senyum ejekan atau penghinaan. Senyum ejekan atau penghinaan adalah ekspresi wajah yang menyiratkan perasaan, meremehkan atau merendahkan seseorang atau sesuatu. Senyum kemunafikan. Senyum kemunafikan adalah ekspresi wajah yang menunjukkan ketidakjujuran atau kepalsuan. Senyum pembawa masalah. Senyum pembawa masalah adalah ekspresi wajah yang sering terlihat secara konstan dan terus-menerus, namun disertai mata yang tampak kosong atau tidak berarti. Bagian B itu empati dan aspek-aspeknya. Yang pertama itu pengertian empati. Empati adalah sebagai suatu kesediaan untuk memahami orang lain secara paripurna, baik yang tampak maupun yang tidak nampak maupun yang terkandung, khususnya pada aspek perasaan, pikiran, dan keinginan. Selanjutnya, empati adalah sesuatu tindakan yang muncul setelah terjadinya suatu proses interaksi yang kemudian akan meningkatkan kualitas hubungan sosialnya. Aspek-aspek empati itu yang pertama itu perspektif takin, yaitu kecenderungan seseorang yang mengambil sudut pandang orang lain secara spontan. Yang B itu fantasi, merupakan kecenderungan seseorang untuk mengubah diri ke dalam perasaan dan tindakan dari karakter khayalan yang terdapat pada buku-buku layar kaca atau bioskop.
Yang ketiga, empathic concurrent, merupakan orientasi seseorang terhadap orang lain, berupa perasaan simpati, kasihan, dan peduli terhadap orang lain. Yang D itu personal distress, merupakan orientasi seseorang terhadap dirinya sendiri yang meliputi perasaan cemas dan gelisah pada situasi interpersonal. Dalam perkembangan kemampuan berempati terdapat banyak aspek. Beberapa di antaranya adalah perspektif taking, fun study, empathy concurrent, dan personal distress. C. Menumbuhkan kemampuan empati. Kemampuan empati yaitu suatu kemampuan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, seperti ada komunikasi di dalam jiwanya antara pikiran dan perasaan kita dengan pikiran dan perasaan yang dialami oleh orang lain. Kemampuan empati erat hubungannya dengan keterampilan bergaul serta kemampuan berinteraksi dengan orang lain. Yang pertama itu pelatihan empati. Yang kedua, terapi melalui proses konseling. Baik, itu penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.